Halo, selamat pagi, siang, sore ya. Jadi tergantung teman-teman membuka di sini. Kita mulai lagi di Aromapreneur 10 ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan kita sebelumnya, yaitu klasifikasi dari aroma-aroma yang ada di dalam keluarga fragrance ya. Sebelumnya kita sudah banyak bercerita tentang keluarga citrus, keluarga spice, keluarga floral. Nah, sekarang kita lanjut ke keluarga aromatik ya, keluarga aromatik. Jadi aromatik ini banyak dipakai untuk fragrance yang sifatnya maskulin ya, untuk membuat man fragrance. Ya, jadi terutama untuk komposisi Vogler ya. Jadi jangan pernah salah artikan aromatik itu sama dengan green, walaupun di dalamnya itu banyak sekali anggota-anggota dari si aromatik itu mirip seperti green, kayak lavender, clary sage. Nah, biasa kalau perfumer yang awam tuh banyak mengklasifikasikan lavender, clary sage, koriander, memang tuh green semua, bentuknya livy, baunya juga green, tapi itu di dalam kesepakatan perfumer itu masuk ke keluarga aromatik ya. Oke, jadi di sini kita masuk yang pertama, keluarga aromatik yang pertama adalah clary sage ya. Nah, clary sage ini didestilasikan secara uap ya, steam distillation ya, didestilasikan secara uap untuk semua tanamannya ya, akarnya, daunnya, batangnya, semua tuh disuling ya, disuling. Nah, itu asalnya itu dari Prancis, Rusia, dan juga Hungaria ya. Nah, itu aroma apa sih yang dominan di dalam clary sage ini? Yang pertama terpen ya. Terpens ya tentu di essential oil, apalagi yang sifatnya disuling itu semua rata-rata komponen dominannya adalah terpen ya. Terpennya apa? Alpha dan beta pinen ya. Nah, ini kalau mau coba boleh sih, ada alpha pinen, baunya waxy, bau floral, dan sedikit ya aromatik tentunya ya. Kemudian ada campaign, myrcene ya. Myrcene ini yang juga ada di clove, limonin, terpionin, dan beta caryophyllene ya. Kemudian komponen aromatis dominan yang ada di clary sage ya, di clary sage itu terpenic alkohol ya, linalool ya, citronellol, nerol, dan sebagainya. Kemudian adalah ester ya. Esternya apa? Ada linalyl asetat, citronil asetat, sama geranil asetat ya. Itu salah satu komponen yang ada di clary sage. Jadi aroma clary sage itu gimana sih? Aromanya adalah fresh, kemudian dia baunya itu seperti teh ya. Jadi kalau mau membuat racikan smoky roasty, jasmine tea, itu banyak saya menggunakan si sage ini ya. Kemudian ada weedy ya. Weedy itu weed itu seperti bau daun ganja ya, cannabis. Dry sage ya, kalau pernah ada tuh dry sage. Musk, ada sedikit musk juga, ada hazelnut ya. Jadi clary sage ini tergolong sebagai fiksatif ya, dia mengikat, yang menyeimbangkan semua aroma ya. Kalau aromanya itu nggak rounded, nggak stabil ya, baunya kadang bisa terlalu floral, kadang terlalu manis, itu bisa diseimbangkan oleh si clary sage ini ya. Gunakan clary sage itu pada essential oil bergamot dan juga lavender ya, untuk meningkatkan amber ya, bau ambernya. Dan juga di labdanum, komposisi racikan labdanum maupun di frankincense itu juga bisa digunakan clary sage. Kemudian kita tahu kalau clary sage ini adalah salah satu notes utama di dalam cypher ya. Cypher, Vogler, Oriental itu banyak menggunakan si sage ini ya. Untuk menghasilkan bau seperti bau tembakau itu bisa menggunakan clary sage ya, terutama di komposisi cypher, Vogler, Oriental ya. Nah, si clary sage ini bisa memberikan fantasi ya. Jadi satu aroma yang unik ya, yang tidak ada dimanapun itu di aroma citrus ya. Kalau citrus kan baunya mostly asam, bau kecut. Nah, kalau kita tambahkan dengan clary sage, itu bisa memberikan fantasi dan juga aroma aldehydic ya, aroma yang ada bau fruity-nya, bau seperti sabunnya. Jadi citrusnya itu nggak asam. Mostly orang nggak suka kalau baunya terlalu citrus, tapi kalau ditambahkan clary sage, baunya jadi lebih bervariasi, beraneka warna ya. Nah, oleh karena itu si clary sage ini di perfume yang namanya cologne ya. Cologne itu kan dominasi citrus composition, itu banyak sekali dipakai ya sebagai fiksatif dan juga sebagai penyeimbang. Nah, jadi si clary sage juga berfungsi dengan baik ketika dikombinasikan dengan beberapa keluarga aromatik lain ya, seperti koriander, lavender, lavandim ya, geranium ya, dan juga beberapa aditif ya seperti sandalwood dan juga cedarwood ya. Nah, karena clary sage yang tadi saya katakan itu mempunyai kandungan alkohol ya. Alkohol itu bukan dalam artian alkohol buat minum, tapi
komposisi aromatisnya itu ada kandungan alkohol. Nah, di dalamnya itu ada eugenol ya, eugenol. Nah, dia bisa memberikan satu wangi yang mempunyai ciri khas khusus jika kita gabung dengan beberapa bahan yang memang kaya akan eugenol. Seperti apa? Seperti cengkeh ya. Cengkeh kan kaya akan eugenol. Jadi spice-nya itu bisa bertambah. Kardamom ya, daun kari, kapulaga ya. Itu kalau kita tambah clary sage, baunya itu enggak bau spice, karena bau spice itu kan bau herbs. Ya, herbs itu kan erat kaitannya dengan aromaterapi ya. Jadi kalau ditambahkan itu jadi lebih kewangian ya. Ada warnanya dan nuansanya. Oke, itu clary sage ya. Yang kedua adalah kita akan berbicara soal lavender ya. Lavender dihasilkan di mana? Di Prancis ya. Itu adalah ibu kota lavender ya. Dan juga Bulgaria. Nah, apa sih komponen utama dari si lavender? Yang pasti pertama terpen ya, karena dia disuling ya secara penyulingan uap. Jadi terpen itu banyak. Kemudian ada alkohol ya, linalool, terpinol, borneol, geraniol, dan lavandulol ya. Kemudian di ester juga ada komponen aromatis dominannya, vinyl asetat, terpenyl asetat, diaryl asetat ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan aroma dari lavender ya? Aromanya itu balsamik ya, balsamik, sweet ya, manis, floral tentunya ya. Nah, yang uniknya adalah banyak sekali orang awam ya yang beranggapan lavender itu masuk keluarga floral ya, karena kan didestilasikan dari daunnya dari kelopak bunganya. Tetapi sesuai kesepakatan perfumer, lavender itu masuk keluarga aromatik ya, masuk keluarga aromatik. Nah, lavender itu kalau di dalam piramida itu banyak memainkan peran di bagian tengah ya, atau hard notes ya. Nah, lavender kita bisa pakai aroma citrus, kemudian juga air destilasi dari lavender untuk membuat aroma komposisi Voyager ya. Dan juga semi floral ya. Semi floral itu bau yang nggak terlalu floral ya. Kalau rose, jasmine itu rose ya, terlalu floral. Tapi kalau kita mau dapetin aromatic partnya, jadi nggak mau terlalu floral, itu bisa dibalancekan dengan si lavender ya. Nah, terutama di Voyager itu banyak dipakai lavender, bergamot, dan juga vetiver. Itu salah satu komposisi utama di dalam Voyager ya. Nah, si lavender itu juga blend atau bercampur dengan baik dengan bergamot dan juga beberapa aroma citrus ya, terutama dan juga clove ya, clove dan carnation ya, itu bercampur dengan baik, jadi boleh dieksperimenkan. Nah, lavender itu bisa meningkatkan aroma green forest ya, seperti kita berjalan di dalam hutan ya, hutan yang sangat dalam sekali ya. Jadi bukan luarnya hutan tapi dalamnya sangat bau daun, bau forest. Itu lavender bisa ketika dia bercampur dengan komposisi aroma pine ya, seperti clary sage, rosemary, itu bisa. Jadi ada beberapa jenis lavender, 3 ya secara utama. Yang pertama adalah lavender yang otentik ya, atau true lavender. Bahasa latinnya, insnya adalah Lavandula angustifolia ya. Nah, ini yang banyak dikembangkan di Prancis dan juga di sekitar Prancis ya. Kemudian ada yang namanya lavender stokas ya, atau Lavandula stokes. Nah, itu biasa dikembangbiakan di Spanyol dan juga di Portugis ya. Nah, yang ketiga, jenis ketiga adalah spike lavender ya, Lavandula latifolia. Nah, ini yang banyak dipakai di aromaterapi ya, karena baunya tuh herbs. Baunya itu deket seperti rosemary ya, spike lavender. Ya, jadi yang keempat ya setelah spike lavender adalah lavender ya. Lavender ini sebenarnya hybrid ya, hybrid antara lavender asli ya, Lavandula angustifolia dengan spike lavender ya. Dan ini biasa yang banyak dipakai di dalam perfumery untuk mendapatkan aroma yang cantik dan juga aroma yang memang punya ciri khas lavender ya. Nah, si lavender ini punya 3 subkategori ya, lavender grosso ya, lavender super, dan juga lavender abrial ya. Jadi semuanya mempunyai aroma floral, ada slightly fruity yang berbeda-beda. Nah, ada jenis lavender yang terakhir, itu yang kita kenal sebagai the English lavender ya. Jadi lavender ini bahasa latinnya adalah Lavandula officinalis ya. Ya, jadi ini salah satu yang dikembangkan si Englishman juga ya, untuk mendapatkan kadar linalool yang tinggi tapi kadar esternya itu rendah. Ya, jadi baunya itu lebih kasar daripada si spike lavender ya. Oke, itu penjelasan tentang lavender ya. Keluarga aromatis lainnya adalah koriander ya, atau daun ketumbar ya.
Jadi coriander ini atau cilantro ya kalau bahasa ini, atau Chinese parsley ya, itu diekstrak dari daunnya dan juga dari bijinya ya, menggunakan steam distillation ya, penyulingan uap. Kalau dari India, aromatik komponennya adalah alpha-pinene ya, limonin, myrcene, camprin, linalool, geranyl, camphor, dan juga geranyl asetat ya. Nah, aromanya gimana ya? Aromanya adalah aromatik ya, karena ini dari keluarga aromatik. Kemudian green aldehydic ya, jadi bau fruity yang lebih ke green. Kemudian ada herbs ya, udah pasti herbs baunya, apalagi daun ketumbar itu herbsnya berasa banget. Ada sedikit citrus ya. Nah, jadi sebenarnya yang fakta yang mengejutkan adalah si ketumbar ini mempunyai kandungan linalool yang sangat tinggi ya, itu 60-70%. Ya, jadi sebenarnya kita selalu punya asumsi bahwa linalool itu ada di aroma-aroma floral ya, aroma floral dan lain sebagainya. Tapi di daun ketumbar ini kadarnya itu bisa sampai 60-70. Jadi aromanya itu memang ada manisnya, ada spice-nya, ada bau floral the boisterous ya, dan juga ada herbs-nya udah pasti. Nah, ini daun ketumbar posisinya di mana? Posisinya adalah di bagian tengah atau hard notes ya. Jadi daun ketumbar itu mempunyai kandungan aromatis aldehid C12 ya, atau aldehid lauric ya. Memang aromanya itu yang sedikit soapy ya, bau sabun dan juga beberapa percampuran bau. Jadi karena bau sabun ini, baunya itu somehow bisa mendistorsi bau yang lain ya, karena terlalu kencang baunya ya. Jadi mesti hati-hati ketika kita menggunakan si coriander ini. Dia sifatnya adalah modifier ya. Jadi dikasih sedikit dia bisa merubah seluruh komposisi ya. Nah, kita bisa gunakan si daun ketumbar ini di aroma yang kaya akan aldehidik ya, dan juga mau membuat nuansa green metal ya, green metallic ya, yang semacam bau sulfur ya, bau belerang ya. Kemarin di grup ada yang mengatakan bau metalik itu baunya bagaimana ya, bau sulfur ya, dan juga dia dicampur dengan blackcurrant ya, itu bisa menghasilkan satu aroma cypher yang oke. Itu daun ketumbar. Oke, kita lanjut lagi ke yang keempat. Yang keempat itu adalah galbanum ya. Galbanum itu sifatnya apa? Resin ya, dia bentuknya resin. Itu disuling menggunakan metode steam distillation atau destilasi uap ya. Aroma utamanya apa? Aromanya ada alpha-pinene, beta-pinene, delta 3-akarin dan lain sebagainya ya. Bau dari si galbanum bagaimana ya? Karena galbanum yang bagus ini nggak banyak tempat ya, Indonesia tidak ada ya. Jadi sangat sulit, saya pun juga dapat sedikit waktu itu. Baunya itu sangat green, sangat ini sekali, terpenik ya, terpentin ya, bau pinus, bau green, bau fresh ya. Sangat fresh. Jadi kalau mau membuat aroma yang fresh itu bisa pakai galbanum ya. Dan itu cuma ada di Iran saat ini. Ya, dia di Iran. Dan sedikit ada nuansa spice-nya, ada aroma akar-akarnya juga, dan earthy seperti itu. Ya, jadi galbanum ini di posisinya adalah top sampai hard ya. Nah, itu banyak dipakai di percampuran komposisi cypher, Foger, dan juga di aroma-aroma lumut ya, seperti aroma moss ya, yang baunya itu green, yang baunya itu bau daun. Dan juga selain bau daun, dia juga mempunyai aroma metalik ya, seperti itu. Nah, galbanum ini bagus ketika kita mencampurkannya dengan komposisi floral ya, untuk mendapat aroma natural ya. Terkadang bau floral itu kan bau yang sangat fragrance ya, rose, bau floralnya itu fragrance-nya itu baunya seperti rose asli, jasmine dibuat fragrance, bahan sintetik tapi baunya itu seperti bau yang asli. Jadi sangat sulit membedakan dengan hidung. Nah, cara satu-satunya untuk membedakan itu adalah menggunakan si galbanum ya, karena dia akan mengeluarkan karakter daun di situ yang membuat aroma itu ada kesan lebih natural ya di situ ya. Nah, di sini si galbanum juga bisa membuat aroma seperti aroma lumut ya. Itu ketika bercampur dengan uap moss, dengan pine, bir balsam, dan juga kumarin ya. Seperti itu. Itu galbanum yang keempat. Nah, yang kelima adalah spearmint ya. Spearmint ini masuk di dalam keluarga aromatik juga. Jadi sama seperti clariceps, itu seluruh tanamannya itu diekstrak kalau spearmint ya, menggunakan dengan penyulingan minyak. Nah, komponen aromatik yang banyak di situ adalah karbon ya, kemudian sineol 1,8 ya, ini yang sekarang lagi populer terutama karena
Kandungan 1,8 sinol ini dikatakan bisa menangkal virus sejenis virus corona ya. Jadi itu di dalam spearmint itu banyak, kemudian ada limonin, alpha-pinin dan lain sebagainya. Jadi aromanya itu seperti apa? Paling gampang kita mendeskripsikan spearmint adalah aromanya seperti aroma pasta gigi ya, Pepsodent, kemudian Charlie dan lain sebagainya. Itu baunya tuh sangat spearmint sekali. Gitu. Jadi itu banyak dipakai di top ataupun di heart ya posisinya. Jadi kalau kita membuat aroma Vouger itu menggunakan lavender, itu bagus banget tuh kalau kita bisa campurkan aroma spearmint. Karena apa? Karena ada kandungan karbonnya di situ. Ya, aroma karbon itu karakternya herbs ya, sangat herbs. Dan juga spearmint ini bagus ketika bercampur dengan aroma jasmine ya. Nah, spearmint ini sangat bagus ketika kita bisa blend dengan aniseed ya, biji adas dan juga aroma basil. Ya, ketika kita mencampurkan spearmint dengan benzoin ya, terutama siam benzoin ya, kalau nggak ada siam benzoin kemenyan Indonesia juga nggak ada masalah, ya itu bisa meningkatkan aroma balsamik yang ada di benzoin ya. Dan juga ketika digabungkan dengan keluarga hesperit ya, seperti bergamot, orange, itu bisa memberikan aroma yang interesting gitu. Ada mintinya, ada bau-bau evergreennya. Jadi selain bau citrus doang. Nah, yang menarik adalah spearmint ketika kita tambahkan dengan aroma vanila ya, bunga vanila bourbon itu bisa membuat aroma powdery yang ada di vanila itu semakin kenceng. Nah, itu boleh dicoba teman-teman. Oke, kita setelah kita membahas tentang aromatic group ya, kita lanjut lagi di dalam wood group ya, atau keluarga kayu-kayuan ya. Jadi keluarga kayu-kayuan ini adalah salah satu yang paling penting di dalam industri wewangian, karena dia mempunyai posisi yang penting ya, posisi yang sangat strategik di heart maupun di base note-nya ya. Jadi untuk floral, aroma Vouger, aroma yang lain itu tentu harus ada woody part-nya supaya dia bisa ada satu fiksatif di dalamnya ya. Nah, jadi banyak sekali orang mengkaitkan aroma kayu-kayuan, aroma wood ini aroma yang maskulin ya, aroma maskulin karakter. Tetapi sebenarnya di dalam komposisi aroma parfum perempuan itu banyak juga yang menggunakan keluarga dari wood ini ya. Nah, biasa di wood itu atau kayu itu yang paling populer adalah kayu cendana, kayu pinus ya, cedarwood ya, pacoli atau daun nilam ya. Walaupun dia daun ya, tetapi dia itu kategorinya aroma masuk aroma wood ya, aroma kayu. Kemudian ada guayak ya, guayak wood ya, atau guayak kol. Kemudian ada akar wangi ya, walaupun di akarnya tapi dia itu termasuk bagian dari aroma keluarga kayu-kayuan ya. Oke, kita coba untuk membahas lebih lanjut tentang woods groups ini. Yang pertama adalah cedarwood ya, cedarwood. Nah, cedarwood itu banyak jenis ya. Yang saya baru dapat barusan ini adalah cedarwood China ya. Itu wanginya sangat woody sekali, ada sedikit nuansa balsamik ya. Lebih kalem daripada Texas cedarwood ya. Yang Texas cedarwood itu bau leathery-nya tuh kenceng. Ya, bau seperti kalau bahasa Tiongkok itu kayak sayur asem ya, chaipo. Nah, itu cedarwood Virginia. Nah, ada juga yang cedarwood Cedarwood Atlas yang berasal dari Maroko ya. Itu di steam, di ekstrak aromanya itu dari ininya ya, dari kayunya ya, dari kayu sedarnya ya. Menggunakan sistem penyulingan uap ya, di mana komponen aromatik yang paling banyak adalah alpha, beta, gamma, himaskelen ya. Sequesterpen itu juga banyak, cedrol, cadinin dan gurjunin itu juga salah satu komponen aromatis yang membentuk aroma cedarwood ya. Nah, aroma cedarwood itu baunya secara umum kita deskripsikan bagaimana? Aromanya adalah dry ya. Ya, itu salah satu karakter dari aroma yang ada di perfumery, dry, ada bau woody-nya, kemudian juga spice-nya, dan juga ada sedikit bau balsamik dan sebagainya gitu. Ya, jadi karakternya itu dia, kalau cedarwood ini sebagai base note ya, terutama sebagai fiksatif ketika kita membuat aroma floral seperti ylang-ylang, rose, ya itu bisa memberikan aroma fruity ya, aroma fruity yang sangat baik. Nah, dia juga, si cedarwood ini juga akan blending dengan baik ketika dia bercampur dengan beberapa aroma resin ya, seperti labdanum, benzoin dan lain sebagainya ya.
Nah, jadi aroma woody floral ini banyak digemari ya. Dan ini woody floral ini cocok untuk jadi sapon ya, sabun sapon ya atau sapon. Itu karena baunya yang sangat kuat akan kayu-kayunya itu. Oke, jadi Atlas cedarwood yang tadi saya katakan berasal dari Maroko itu mempunyai asosiasi aroma yang sweet ya, yang sangat sweet, dan juga mempunyai aroma yang earthy ya. Tapi ada beberapa orang menganggap Atlas cedarwood itu baunya itu seperti bau pesing ya. Jadi padahal Atlas cedarwood itu kalau di dalam satu penelitian itu baunya itu adalah bau yang manis, sedikit kayu-kayuan dan juga sedikit earthy. Ya, jadi itu Atlas cedarwood. Kemudian ada Lebanon cedarwood ya. Lebanon cedarwood itu banyak dipakai di wewangian kuno ya, zaman dulu banget. Itu biasa untuk kebutuhan ritual ya. Jadi sekarang itu si Lebanon cedarwood ini belum ada ya. Udah hampir punah. Dan kalaupun ada itu diproteksi ya. Nah, yang lucu ini cedarwood ini mempunyai nama Latin yang berbeda-beda ya. Dan dari keluarga yang berbeda ya. Jadi kayak Virginia cedarwood itu kan Juniperus virginiana, itu berbeda dengan Atlas cedarwood ya, dan juga aromanya juga berbeda. Si yang tadi Virginia cedarwood ya, atau kita secara umum kita sebut sebagai Texas cedarwood ya, cedarwood Texas, itu baunya itu yang woody leathery ya, seperti kita menyerut pensil. Kalau dulu TK itu kan kita suka ada serutan baik itu otomatis maupun yang manual. Nah, itu kalau kita serut hasil dari lingkaran itu kan suka kita cium. Nah, itu seperti bau cedarwood, seperti itu. Cedarwood Virginia. Nah, tadi itu cedarwood ya. Kemudian yang terkenal lainnya di dalam keluarga kayu-kayuan adalah kayu cendana ya. Nah, cendana ini yang terkenal adalah cendana India ya, atau cendana Mysore ya. Nah, itu didestilasikan dari kayu cendana ya, dari kayunya. Walaupun saya banyak lihat juga beberapa penyuling itu didestilasikan dari daunnya. Jadi bau greennya itu berasa ya. Nah, yang terkenal aromatis komponen yang dominan di dalam sandalwood adalah sudah pasti adalah santalol dan juga nerolidol, alpha cedrin, itu yang salah satu komponen aromatis yang banyak dominan di cendana. Nah, karakternya bagaimana aroma sandalwood ini? Sudah pasti baunya itu bau wood ya, bau kayu ya, bau balsam ya, sedikit balsamik, herbal ya, dan juga sedikit pedas ya. Nah, sandalwood ini bisa digunakan di posisinya adalah di heart dan juga di base note ya, karena untuk menghasilkan aroma yang soft, yang halus, kemudian ada sweet woody ya, dan juga hampir mendekati aroma animalik ya, dan juga balsamik ya, dan juga itu mempengaruhi sedikit di top notes-nya. Nah, ini sandalwood ini bisa bertahan hingga 2 hari di dalam paper strip ya. Jadi ketika kita mencampur apapun ya, kita membuat komposisi apapun, kalau kita masukkan sandalwood di dalam komposisi itu, biasanya setelah 1 hari baunya itu cuma satu, itu bau si sandalwood ini. Jadi dia itu salah satu universal blender ya. Nah, sandalwood ini sangat bagus ya, sangat keren sekali kalau kita bisa campur dengan beberapa aroma floral seperti rose, violet ya, sedap malam, lavender, kemudian juga bisa menghasilkan aroma yang baik itu dengan aroma spice seperti clove, bergamot dan sebagainya ya. Nah, jadi yang tadi saya katakan universal blender ya, dia dicampur apapun itu bisa bagus. Itu adalah jenis dari sandalwood India ya, sandalwood Mysore ya. Yaitu yang memang sih ada satu cerita kalau nggak salah, salah satu toko parfum tertua di dunia ya, yang ada di India itu hampir semua komposisi parfumnya, komposisi fragrance-nya itu pakai sandalwood. Nah, itu sebenarnya ada alasan di balik itu. Karena memang sandalwood itu bisa bercampur dengan apapun, dan ketika bercampur dia bisa meningkatkan karakter dari si aroma itu yang tadinya mungkin kurang floral atau kurang green, itu ditambahkan sandalwood itu bisa naik floralnya, bisa naik greennya ya. Nah, sama seperti cedarwood ya, mempunyai sejarah panjang. Sandalwood itu wewangian dari cendana itu secara sejarah itu sudah mencapai 4.000 tahun ya. Jadi memang sandalwood India ya, 70-80%-nya itu masuk BUMN di India ya. Jadi Mysore sandalwood itu yang memang sangat terkenal sekali, itu yang tadi saya katakan universal itu
sangat bagus, sangat berbeda dengan Australian sandalwood ya, cendana Australia yang memang salah satu keluarga dekat dari si India itu, tapi berbeda sekali baunya. Ada satu jenis lagi yang namanya Amaryllis balsamifera ya, atau Poor Man's Sandalwood atau West Indian Sandalwood ya, karena itu salah satu alternatif kalau kita mau membuat sandalwood, membuat komposisi aroma cendana dengan harga yang lebih terjangkau ya, dengan harga yang lebih ekonomis ya. Amaryllis balsamifera ya, jadi itu yang sangat lebih low cost ya, lebih murah. Nah, Indonesian ya, terutama sandalwood cendana NTT ini salah satu cendana yang memang ekspensif ya, sangat mahal ya, karena aromanya tuh woody, aroma balsamik, sedikit aroma rempah, itu semua ada di sandalwood NTT, sandalwood Indonesia, dan juga sandalwood Missouri ini. Oke, ya kemudian untuk jenis keluarga yang keluarga dari wood selanjutnya adalah Patchouli ya. Jadi Patchouli itu diambil dari daunnya ya, lebih tepatnya daun hilam. Kemudian komponen aromatik yang paling dominan di dalam Patchouli itu adalah patcholol ya. Jadi semakin tinggi kadar patchololnya, biasa baunya akan semakin smoky ya, semakin woody. Kemudian yang guainin ya dan caryophyllene itu biasa di beberapa aromatik itu pasti ada guain dan caryophyllene. Nah, biasa Patchouli itu dipakai di posisi heart sampai base sebagai fiksatif ya. Jadi itu komponen yang sangat penting di dalam oriental fragrance ya. Kemudian juga di dalam woody fragrance, dalam Vogler, Cyper ya, powder juga memerlukan Patchouli. Nah, dia berfungsi sebagai fiksatif dan juga menambahkan cita rasa di dalam komposisi amber seperti di labdanum, vetiver, sandalwood, dan di beberapa ionons ya. Aroma Patchouli ini bisa meningkatkan resinoid yaitu bau-bau resin, bau powder itu untuk di beberapa karakter floral ya, seperti lavender, rose, bergamot, neroli, itu kalau ditambahkan Patchouli unsur powdery-nya akan keluar ya. Kemudian untuk dapetin aroma seperti aroma lembab, aroma tobacco ya, aroma seperti bau smoky rokok, itu biasa Patchouli dikomposisikan dengan myrrh ya, dengan mur, dengan beberapa balsamik karakter ya, seperti frankincense ya, resin-resinan dari keluarga resin ya. Nah, sebenarnya Patchouli itu ada di India dan Indonesia. Yang paling terkenal justru adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah salah satu penghasil Patchouli terbesar di dunia ya. Kalau tidak salah di Sulawesi ya, di Sulawesi itu kebun Patchouli-nya itu yang mensuplai beberapa fragrance house yang ada di Prancis dan juga di seluruh dunia. Contohnya seperti Christian Dior ya, parfum Christian Dior itu banyak mengambil essential oil dari Sulawesi, Patchouli dari Sulawesi. Ada salah satu rekan saya, Pak Marciano, itu pernah kedatangan tamu perfumer senior ya dari Christian Dior, si Francis Demacie. Beliau yang memang mengurusi head of fragrance di Christian Dior, dan juga dulu pernah berkontribusi di Louis Vuitton juga. Itu pernah berjalan-jalan di kebun Patchouli yang ada di Sulawesi, dan itu memang sangat momentum sekali karena beliau sendiri mengakui Patchouli paling baik di dunia ada di Sulawesi. Oke, itu kita cerita soal Patchouli. Nah, kemudian karakter wood lainnya adalah frankincense ya. Jadi itu diambil dari getah pohon Boswellia ya. Jadi ada Boswellia carteri, ada Boswellia sacra. Jadi banyak jenis-jenis pohon Boswellia, tapi yang memang terkenal adalah Boswellia carteri ya, ini ya, yang dari Somalia ya, dari Ethiopia. Kemudian juga sebenarnya ada satu pohon Boswellia dari Yunani, dari Cuban ya. Itu juga lumayan terkenal. Biasa kalau di sihir kita pakai yang Boswellia Yunani. Nah, aromanya itu bagaimana sih? Kita kalau mau membayangkan aroma frankincense itu seperti kita masuk katedral ya, aroma gereja tua ya, dengan banyak sekali bangku-bangku yang terbuat dari kayu ya. Kemudian juga ada dupa ya. Pada saat beberapa misa di Katolik itu memang menggunakan dupanya itu biasa dari ekstrak frankincense ya. Jadi aroma yang intense banget dengan bau gereja tua ini itu biasa dipakai di aroma top, heart maupun base ya, tiga-tiganya masuk. Karena frankincense itu kalau memang pernah mencium ya, atau bahkan pernah memakan ya itu resinnya, itu baunya itu seperti getah pohon semboya ya, baunya itu ada citrus sifatnya.
Jadi atas dasar itulah biasa frankincense itu banyak dipakai untuk citrus cologne ya, citrus cologne, dan juga di beberapa aroma citrus ya untuk mengurangi rasa keasaman ya. Karena kalau biasa cologne itu identik dengan citrus, asam, nah untuk mengurangi kadar asamnya dan juga menambah rasa manis di dalam cologne tersebut biasa mereka pakai frankincense ya. Dan juga untuk beberapa citrus yang memang agak sulit dikombinasikan, nah seperti verbena ya, jadi itu agak sulit dikombinasikan, bisa coba di blend sama frankincense, itu akan blend dengan baik. Dan juga frankincense itu untuk aroma-aroma seperti dupa ya, bau-bau dupa itu juga lumayan bagus, seperti digabung dengan myrrh, digabung dengan sandalwood ya, cedarwood Tiongkok ya, aroma-aroma bernuansa dupa ya, itu bagus menggunakan frankincense ya. Itu biasa di oriental base, amber, di parfum-parfum yang sifatnya powdery ya, floral juga bisa. Dan juga frankincense itu adalah resinoid yang bisa memberikan fiksatif ya, penyeimbang di semua jenis parfum. Ya, kemudian selanjutnya untuk komponen wood lainnya adalah myrrh ya, atau myrrh. Ya, jadi sama seperti frankincense, dia juga diperoleh dari getah pohon myrrh ya, yang berasal dari Somalia, Ethiopia, dan juga dari Oman ya. Nah, itu aromanya itu hangat, sedikit balsamik ya. Sorry, bukan sedikit, tapi balsamik yang sangat tajam. Kemudian dia ambery, tapi ada nuansa vanilanya, ada sedikit spicy, dan juga ada nuansa toffee ya, aroma seperti kopi macchiato, kurang lebih seperti itu. Jadi si myrrh ini dipakai di posisi mana? Itu di posisi heart ya, tengah, maupun di posisi dasar ya, karena karena aromanya tidak ngejreng ya, tidak blooming ya, tenacity-nya itu sangat sedikit. Jadi myrrh itu banyak dipakai untuk modifier ya, dan juga aksesoris ya, yang memang untuk heavy oriental ya, itu banyak dipakai di oriental spicy ya, itu cypher, di woody, forest, dan juga di beberapa aroma bertemakan pinus ya, hutan hujan pinus, petrichor itu bisa menggunakan myrrh ya. Jadi sebenarnya si myrrh itu bersama dengan cedarwood, sandalwood, labdanum, frankincense itu adalah salah satu wangian tertua yang ada di dunia ini. Bahkan keberadaannya itu sudah mencapai usia 3.700 tahun ya, karena dan di sepanjang sejarah manusia memang wangian seperti tadi yang saya katakan itu banyak sekali dipakai ya. Nah, ini ada satu versi dari myrrh yang memang lebih manis ya, kemudian lebih balsamik juga, dan memang ada aroma animalic yang disebut sebagai Opoponax ya, atau Commiphora erythrea ya. Jadi ini yang lebih mild daripada myrrh yang asli. Nah, itu biasa ada di dalam format essential oil, dan juga maupun dalam bentuk resin ya, konkret, yang biasa dipakai di aroma-aroma woody, leather, foger ya. Wax moss absolute ini biasa diambil keseluruhan tanamannya ya, terutama dari keluarga lichen ya. Jadi biasa extractionnya itu biasa pakai solvent ya, dengan pelarut heksan menjadi konkret ya. Aromanya itu green ya, sangat green, sangat woody, earthy, kemudian sifatnya lumut, kemudian itu bau-bau seperti kita makan seperti kita makan seaweed ya, taikenoi ya. Jadi itu baunya itu sangat aroma rumput laut ya. Jadi itu biasa dipakai tentunya di base note ya, hanya di base note. Jadi biasa di komposisi foger, cypher itu biasa menggunakan si wax moss ya. Dan juga untuk mendapatkan aroma tobacco, aroma green ya, itu bisa pakai itu wax moss. Dan itu dikombinasikan dengan jasmine, dengan rose untuk aroma floral bucket ya, aroma floral bucket dengan dicampur dengan bergamot, lemon untuk mendapatkan kesegaran ya. Nah, dia sebagai modifier juga ya, si wax moss. Kalau dia bercampur dengan patchouli, vetiver, dengan komarin ya, dan juga musk, itu biasa bisa membuat aroma yang sangat unik, yang sangat woody sekali. Dan juga si wax moss ini tentu salah satu komponen utama waktu kita membuat aroma leathery juga ya, untuk komposisi amber, komposisi oriental. Nah, sebenarnya ada dua jenis ya ini di sini. Kalau setahu saya, wax moss itu ada yang oak moss dari pohon oak ya, kemudian juga ada yang moss sendiri. Nah, moss sendiri yang dari pohon angin kalau nggak salah, itu baunya lebih green dan lebih bau lumut seperti itu. Nah, kemudian yang aroma woody lainnya adalah vetiver ya.
Nah, vetiver itu diekstrak apanya? Diekstrak akarnya ya, karena akarnya sangat wangi dan kita sebut sebagai akar wangi. Itu originnya dari Haiti, ya, juga ada di Reunion Island, di Madagaskar, dan tentu di Indonesia juga banyak ya, di Sulawesi. Vetiver. Ya, ini komponen utamanya ada vetiverol ya, kemudian ada eugenyl asetat, vetivon, dan juga vetivenyl asetat ya. Aromanya itu sangat woody, sangat berat sekali, bau smoky, earthy juga. Jadi bau yang sangat berat ya, terutama untuk komposisi aroma maskulin seperti itu, karena ada nuansa smoky-nya di situ. Nah, biasa vetiver itu di base note ya, di base note untuk mendapatkan kestabilan aroma dan juga untuk mendapatkan roundness ya. Jadi kalau aroma yang kurang round itu begini loh sifatnya. Jadi kalau kita bikin aroma floral ya, kok kayaknya ada yang kurang gitu. Kayaknya ada yang floralnya tuh nanggung. Atau enggak kita buat aroma citrus, kok citrusnya nanggung gitu loh. Enggak citrus banget juga, enggak jadi citrus, jadi semacam aroma banci begitu. Nah, itu bisa menggunakan vetiver. Jadi vetiver untuk mendapatkan roundness di situ ya. Nah, biasa vetiver ini di orang barat ini paling suka nih. Dari zaman dulu, terutama salah satu fragrance house yang namanya Guerlain ya. Itu kalau aroma latry, embry-nya itu biasa pakai vetiver, pakai akar wangi ya. Nah, yang salah satu teknik rahasia untuk vetiver adalah ketika dia bercampur dengan sandalwood dan juga cedarwood ya, cedarwood Texas ya, cedarwood Virginia, itu bisa mendapatkan kreasi amber dan juga aroma leather ya, aroma kulit yang segar seperti itu. Oke ya, kemudian yang terakhir di dalam komponen keluarga woody ya adalah labdanum ya. Labdanum itu diambil sama dari ininya juga, dari getahnya juga, itu biasa menggunakan solvent extraction ya di sini. Nah, labdanum itu aromanya bagaimana? Aromanya amber ya, sangat ambergris sekali, tetapi ada woody part-nya. Jadi sebenarnya labdanum itu masuk keluarga amber, tetapi dia juga karena ada woody, dia dimasukkan di dalam keluarga woody ya. Kemudian ada sedikit musty, resinous ya sudah pasti ya, dan juga ada sedikit animalik di situ. Nah, biasa kalau labdanum itu base note ya, jadi dipakai untuk kreasi amber dan juga oriental parfum ya, dimana dia dengan digabungkan dengan bergamot, dengan nitromas ya, dengan vanillin, alpha ionon, itu bisa mendapatkan satu aroma yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya labdanum ini ketika dia bercampur dengan sandalwood, dengan guaiacol ya, cedarwood, itu bisa menghasilkan aroma leather juga. Nah, ini salah satu rahasianya. Nah, sebenarnya di sini labdanum itu diambil dari cistus plant ya, dari satu bunga cistus. Itu berbeda dengan essential oilnya ya, memang yang mempunyai aroma yang lebih hangat, yang lebih manis ya, dan juga tidak seperti labdanum yang absolut, yang gelap ya, yang lebih pekat. Nah, biasa yang essential oil ini dipakai untuk ini ya, untuk pembuatan cologne ya, dicampur dengan wax moss, dengan clary sage ya. Tetapi kalau di dalam French aromatic oils ya, dalam satu perkumpulan perfumer yang di France, mereka lebih suka menggunakan labdanum absolut ya, yang lebih kental seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan saya tentang keluarga dari kayu-kayuan ya. Nah, ada sisa dua lagi ya, keluarga amber dan juga keluarga powdery dan gourmand ya. Akan kita bahas di masterclass selanjutnya, di masterclass 11 ya, bersamaan dengan teknik pembuatan aroma ya, pembuatan fragrance. Ada 3 teknik di situ. Oke, thank you ya buat teman-teman sekalian.